Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Nodian Sapurba yang merupakan mahasiswa Universitas Nasional yang berada di Jakarta, lebih tepatnya di Pasar Minggu, daerah Jakarta Selatan. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada teman-teman dan ibu dosen tercinta yang telah menemani dan membimbing saya selama ini. Saya di sini akan membahas materi mata kuliah aljabar linear karena saya merupakan jurusan informatika semester 1 yang sangat berkaitan dengan jurusan saya. Dikarenakan aljabar linear sesuai dengan pengertiannya yang merupakan bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor serta transformasi linear. Matriks dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linear, dan informatika mempunyai kaitannya. Tanpa adanya aljabar linear, jurusan informatika tidak dapat mengoperasikan matematika yang ada di komputer. Itu sangat berkaitan sekali. Maka di video ini, saya akan membahas bab aljabar linear, yaitu materi sistem persamaan linear dengan homogen, yang merupakan salah satu materi aljabar linear. Berikut slide yang saya akan tampilkan. Memasuki, oke. Aljabar linear, sistem persamaan linear, yaitu SPL, homogen. Pengertian sistem persamaan linear menurut Schaum dalam catatan bukunya. Pada tahun 2006, sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari n persamaan linear, yaitu dengan angka memenuhi angka L1, L2, titik-titik memenuhi dengan angka sampai dengan Lm dengan n variabel yang tidak diketahui x1, x2, titik-titik sampai angka memenuhi dengan nilai xn. Kita ambil dari angka dari belakang itu, n, dan m ini menentukan angka dari Lm. Berikut contoh gambarnya, bukunya Schaum. Berikut slide selanjutnya. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Menurut definisi, definisi sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen merupakan suatu sistem persamaan linear disebut homogen jika konstantanya bernilai 0. Di sini kita membedakan konstanta dan koefisien, di mana konstanta pada umumnya berada pada ruas kanan persamaan linear, persamaan, sedangkan koefisien berdampingan dengan variabel. Berikut slide selanjutnya. Kita memasuki dengan pada umum dasarnya sistem persamaan linear beserta contohnya. Di sini ada nilai dengan angka A11x1 dengan A plus A12x2 plus titik-titik sampai menentukan angka plus A1nxn plus sama dengan B1 dan A21x1 plus A22x2 plus titik-titik angka menentukan sampai dengan plus A2nx2 sama dengan B2. Untuk mengaplikasikannya, yaitu dengan AN1x1 plus AN2x2 plus
titik-titik sampai menentukan angka dengan plus A M N X N sama dengan BM. Dengan menentukan dengan AIJ menyatakan koefisien, XJ menyatakan variabel, dan BI menyatakan konstanta untuk setiap I sama dengan 1,2,3 titik-titik sampai dengan M dan J sama dengan 1,2,3 titik-titik sampai dengan menentukan nilai N. SPL sistem bersama linear tersebut dinyatakan homogen karena jika B10 atau dapat ditulis dikembali menjadi A11X1 plus A12X2 plus titik-titik menentukan angka sampai dengan A1NXN sama dengan 0, A21X1 plus A22X2 plus titik-titik sampai menentukan angka plus A2NXN sama dengan 0. Dan mengaplikasikannya berikut dengan AM1X1 plus AM2X2 plus titik-titik sampai menentukan angka dengan plus AMNXN sama dengan 0. Berikut slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita akan membahas ini dengan menentukan trivial. Di sini kita menentukan dengan sistem bersama linear di mana suku yang memuat konstanta adalah 0. Jadi bentuk umum sistem bersama linear homogen adalah sebagai berikut. Kita memasuki contoh yang tidak jauh dari slide sebelumnya dengan A11 S11X1 dengan plus A12X2 plus titik-titik menentukan angka sampai dengan A1NXN sama dengan 0 dengan A21X1 plus A22X2 plus titik-titik sampai menentukan angka dengan plus A2NXN sama dengan 0. Untuk mengaplikasikannya kan kita menentukan AM1X1 plus AM2X2 plus titik-titik menentukan angka sampai dengan AMNXN sama dengan 0. Dengan menyebutkan karena suku konstantanya 0 semua, maka persamaan linear homogen ini selalu mempunyai penyelesaian trivial, yaitu kita tentukan dari nilai belakang X1, terus plusnya ini kita ubah jadi sama dengan, karena kita menentukan nilai belakangnya, dan X2 sama, terus yang menentukan angka lebih, untuk menentukan angkanya titik-titik sama dengan, terus plus XN plusnya kita ganti jadi misalnya sama dengan XN, dan di sini ada angka 0 sama dengan 0. Berikut contoh dari menentukan nilai trivial, penyelesaian trivial ya. Berikut slide selanjutnya. Kita memasuki dengan pengertian trivial. Pengertian trivial dikutip dari halaman Wikipedia, yaitu merupakan hal yang sepele, biasa, dan tidak penting. Jadi dapat dikatakan solusi trivial merupakan solusi yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, bukan hal yang istimewa. Misalkan terdapat sistem persamaan linear homogen dengan nilai n, mohon maaf ini angkanya cuma satu variabel, maka solusi dengan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0,
x3 sama dengan 0, titik-titik menentukan sampai dengan angka xn sama dengan 0. Dicebot juga disebut dengan solusi trivial. Berikut slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian operasi baris elementer. Pengantar operasi baris elementer. Pada dasarnya, untuk memecahkan sebuah sistem persamaan linear yaitu dengan merubahnya menjadi sistem persamaan linear baru yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama atau disebut dengan tidak mengubah fundamental angkanya atau sistem awal yang pastinya lebih mudah untuk dipecahkan. Berikut pengertian dari sistem pengantar operasi baris elementer. Berikut slide selanjutnya. Di sini ada contoh sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Di sini kita akan memasuki nilai angka 4x min y plus 11z sama dengan min 12 dan angka 21x plus 4y sama dengan 3 dengan x dan angka 3 x min 2y plus 9z sama dengan 0. Jika persamaan linear tersebut dioperasikan ke dalam bentuk matris, maka kita tentukan angkanya. Dari misalnya angka dari 4x menjadi 4 dan 11z dan min y sama dengan kita tentukan dengan min 1 dan 11z kita tentukan dengan angka 11 dan sama dengan kita bikin garis pembatas menjadi min 12 dan angka kedua 21x menjadi 21 dan angka plus 4y menjadi 4 dan kenapa ini 0? Karena z-nya tidak ada, kita tentukan jadi angka 0 untuk melengkapinya dan sama dengan 3 karena tidak ada min. Terus di sini x karena cumanya x kita tentukan dengan nilai angka 1 dan min 2y kita tentukan angka menjadi min 2 dan plus 9z kita tentukan angka menjadi 9 sama dengan 0 kita tentukan angka sama dengan 0 dengan sesuai dengan perintah. Operasikan matriks tersebut dengan operasi semisal dengan notasi dengan kita muter balik dengan R1 menjadi R3 R1 jadi R3. Operasikan matriks tersebut dengan operasi semisal dengan poin 2 semisal dengan notasi 2 R1 itu baris S1 kita kalikan dengan 2 sama dengan R1. Operasikan matriks tersebut dengan operasi poin 3 semisal dengan notasi min 2 R2. Di sini kita menentukan nilai min 2 plus R3 tentukan nilai R3. Berikut slide selanjutnya dengan penyelesaian. Di penyelesaiannya, di sini kita memasukin dengan angka yang tadi ya, angka yang tadi sama dari nilai 4x plus min y plus 11z. Mohon maaf agak jelek angkanya dan 12 terus dengan 21x dan plus 4y dan sama dengan 3 yang tadi angka sebelumnya kita buat dulu ya, mohon maaf agak lama. X min 2y terus plus
9Z sama dengan 0. Di sini kita tentukan penyelesaiannya yang sesuai dengan perintah matriksnya. Dari misalnya 4x menjadi 4 yang min y sama dengan min 1 dan 11 plus 11 z menjadi 11 dan sama dengan min 12. Mohon maaf, ini sebenarnya min 12. Terus tentukan dari misal nilai angka 21x menjadi 21 dan plus 4y menjadi 4. Terus z-nya tidak ada, kita menentukan angka 0 sama dengan 3. Karena sama dengan 3. Sama dengan kita bikin garis pembatas ini, sama seperti yang tadi awal. Terus x, karena angkanya kita nilaikan 1, terus min 2y, kita angkakan jadi min 2 plus 9z. Kita angkakan menjadi angka 9 dan sama dengan 0. Kita ubah angka menjadi 0. Maka kita tentukan R1 dan R3. Maka matriksnya berubah, memutarkan balik. Dari angka misalnya 4, ubah dari 1. Satunya di atas, dan nilai yang hijau ini di atas, dan nilai merah ini ke bawah. Maka di sini akan menjadi 1 min 2, 9 sama dengan 0, dan 21, angka birunya tetap sama, 4, 0, 3, dan angka merahnya di bawah 4, min 1, 11, min 12. Kenapa demikian? Biar agak lebih gampang menentukan angkanya, karena saya ubah warnanya. Terus perintah kedua, poin kedua, jika dikenakan dengan operasi 2R1 untuk menentukan nilai R1, 2 ini kita desimalkan, misalnya kita kalikan angkanya yang baris 1, maka matriks akan berubah menjadi misal dari angka 4, min 1 dan 11 ini yang sangat berkaitan dengan sekali. Terus yang angka biru sama hijau ini tidak berkaitan sama sekali. Maka yang dari angka 4 menjadi 8, angka min 2 menjadi min 2, min 1 menjadi min 2, 11, angka 11 menjadi min 22, dan angka min 12 menjadi min 24. Karena apa? Karena dikalikan dengan 2. R1, 2. Dan poin 3. Jika dikarenakan operasi min 2 R2 plus R3 untuk menentukan nilai R3, maka matriks akan berubah menjadi, di sini kita akan mengkalikan misal dari R2 ini sangat berkaitan dengan R2 dan berkaitan dengan angka biru dan angka hijau. Tapi angka biru tidak berubah karena di sini kita menentukan min 2 R2 dan tidak mengubah angka seperti yang di poin 1. Jadi plus dengan R3. Jadi angka 21 dikali dengan ini min 2 R2 ini, min 2 kali R2 min 2 kali 21 menjadi 41, dan min 2 kali 4, mohon maaf, ditambah dengan angka sebelumnya, misalnya ini min 2 kali 4, 8, dan
min 8 tambah min 2 jadi 10, min 10, dan ini sini sama sekali nggak berubah karena 0, min 2 kali 0, 0, dan ditambah 9 sama dengan 9. Terus ini min 2 kali 3 sama dengan min 6. Terus ditambah 0 jadi 6, min 6. Berikut itu contohnya. Berikut slide selanjutnya. Pembahasan poin 4. Poin 4, mohon maaf. Kita membahas tentang teorema 2, SPL homogen dengan variabel lebih sama dengan lebih dari persamaan. Misalkan terdapat suatu persamaan linear homogen mempunyai n persamaan dan n variabel dengan n lebih dari m, maka sistem tersebut mempunyai tak hingga banyak solusi. Contoh sistem persamaan linear teorema kita tentukan dengan angka 2x plus 3y plus 4z sama dengan 0. Terus angka kedua 3x min 2z sama dengan 0. Dari sistem di atas terdapat 2 persamaan dan 3 variabel. Selanjutnya kita akan mengecek apakah benar sistem tersebut mempunyai tak hingga banyak solusi. Berikut slide selanjutnya. Dengan angka 1, kita representasikan dalam bentuk matriks yang tadi mohon maaf, yang kita angka misalnya dari 2x yang ikut contohnya yang kita tentukan misalnya angka dari 2x terus plus 3y dan plus 4z sama dengan 0 dan 3x terus min 2z sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita representasikan dalam bentuk matriks. Pertama dari angka 2x menjadi 2 dan angka 3y menjadi 3 dan plus 4z menjadi angka 4 sama dengan 0. Kita tentukan garis pembatas menjadi 0 dan angka kedua baris 2 3x menjadi 3 dan y-nya tidak ada, kita akan menjadi 0 dan min 2z menjadi min 2 sama dengan 0. Dan langkah kedua, kita buat satu utama baris pertama dengan operasi yang sama. Kita kalikan misalnya dari setengah R1 sama dengan R1 sehingga kita peroleh setengahnya R1-nya ini kita baris 1 R1 sama dengan baris 1 yang berkaitan ini yang berkaitan ini. Maka 2, 3, 4 misalnya 2 dikali setengah menjadi 1
dan 3 dikali setengah menjadi 3/2, dan 4 dikali setengah menjadi 2, dan 0 dikali setengah menjadi 0. Dan baris 2 tidak berubah sama sekali karena yang berkaitan dengan baris 1. Langkah ketiga, untuk kita tentukan nilai min 3 R1 plus R2 sama dengan R2 lagi, dan didapat sama juga tadi sebelumnya yang kita bahas. Yang berkaitan sangat sekali ini adalah R1 dan R2. Dan di sini sangat banyak sekali yang berubah dengan R2. Dan angka ini kita peroleh tidak berubah sama sekali dari angka yang dari langkah 2 ini tetap menjadi langkah ketiga. Menentukan nilai angka 1 dikali, mohon maaf, karena di sini R1 diputar balikan lagi. Misalnya 1 dikali min 3 menjadi 3 karena dikali mohon maaf, tetap 3, terus di sini 3/2 dikali min 3, 3/2 dikali 3 menjadi 9/2, dan 2 dikali min 2 min 6, terus ditambah min 2 jadi min 8 sama dengan 0. Dan contoh selanjutnya, slide selanjutnya, untuk menentukan langkah keempat, kita buat satu utama pada baris kedua dengan operasi min 2/9 R2 dan R3 sama dengan tadi. Kita ubah tetap nilai angka yang berkaitan dengan R2. Di sini 0 tetap 0, terus 9/2 kita balik min 9/2 jadi min 2/9, tetap akhirnya menjadi 1, dan min 8 dikali min 2/9 jadi 16/9, dan nilai 0 tetap menjadi 0. Pada bentuk akhir langkah ini disebut juga bentuk echelon. Bari akan menyederhanakan lagi sehingga menjadi bentuk echelon terreduksi. Langkah 5. Selanjutnya kita sederhanakan lagi untuk baris pertama dengan operasi min 3/2 R2 plus R1 lebih dari R1 dan diperoleh, dan R1 sama R2 kita pindahkan menjadi R1. Ini 0 lagi, R2 tidak berubah karena R2 kita putar balik, 0-nya 1 tetap menjadi 1, dan 3/2 dikurang min 32 jadi 0, terus min 2/3 sama dengan plus min 2/3 menjadi 2, mohon maaf, min 3/2 sama dengan 2 menjadi min 2/3, dan 0, 0, dan angka kedua 0, jadi angka kedua menjadi tetap sama, 0, 1, 16/9, 6/9 sama dengan 0. Bentuk akhir pada langkah
K kelima merupakan bentuk eselon baris tereduksi. Kemudian kita ubah ke bentuk sistem persamaan linear. Persamaan satu, persamaan I, satu Romawi dan dua Romawi dapat pula dituliskan sebagai X sama dengan 2/3 Z, dan Y kita ubah sama dengan min 16/9 Z. Kenapa demikian? Kita ambil dari nilai belakang, karena nilai Z. Sehingga jika kita tetapkan Z sama dengan K untuk sembarang bilangan K, maka diperoleh himpunan penyelesaian sebagai berikut. HP sama dengan X, Y, Z. X-nya 2/3 dan Y-nya 16/9Z min 16/9Z. Sembarang bilangan Z merupakan termasuk bilangan, atau P sama dengan X, Y, Z sama dengan X sama dengan 2/3 K, Y sama dengan 16/9 K, Z sama dengan K. Termasuk sembarangan bilangan K. Berikut slide selanjutnya. Contoh dari grafik sistem persamaan linear homogen yang kita tentukan yang tadi sebelumnya, yang dari 3x plus 2y sama dengan 0 dan 2x min y sama dengan 0. Grafiknya hampir sama yang kita pelajari sebelumnya. Kita tentukan pertama di sini kita buat garis 2 min 2 min 4 dan 24, dan sumbu kanan plus 2 4 dan sumbu kiri minus dan min 4 min 2. Titik pangkalnya di sini. Untuk menentukannya di sini membahas tentang menentukan garis sudutnya dan menjadi dikit ini. Dan demikian memberikan sistem persamaan linear homogen 3 variabel sebagai berikut dengan nilai angka 4x min 2y plus 3z sama dengan 0, dan angka biru 2x min y min 5z sama dengan 0, dan 3x min plus 2y min 2x sama dengan 0. Grafiknya seperti ini. Mohon maaf, ini agak kurang jelas. Berikut, selesai. Jika ada kesalahan atau kalimat yang kurang dimengerti, mungkin saya lebih banyak belajar lagi, dan mohon maaf jika saya banyak kesalahan kata-kata atau kalimat. Saya mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya dan yang nontonnya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena sudah mau maghrib. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.